Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-12 Ramadan, buka bersama tetap dengan menu spesial bakso Pak Tanto. Yuk sambil menunggu buka puasa kita mengikuti pengajian sebelum buka bersama Ustadz Suwarto. Keutamaan dan keagungan. Lagi keutamaan dan keagungan berzikir Allah dalam dirinya, aku menyebutnya dalam dan siapa menyebutku dalam suatu golongan, aku menyebutnya dalam suatu golongan. Allah Ta'ala berfirman, "Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri mina qawli bil wa la sholli wa la takun minal ghafilin." Yang artinya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lemah. Al-A'raf ayat 205. Mujahid berkata, Allah memerintahkan agar hamba-hambanya mengingatnya di dalam hati dengan menunduk kepadanya ketika berdoa dan merendahkan hati tanpa bersuara keras dan berteriak dalam berdoa. Allah Subhanahu berfirman, "Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu kata berkata, Allah mewajibkan hambanya untuk menyebutnya dalam situasi yang sangat sulit, sangat mengeraskan dalam Allah Ta'ala berfirman, "Innal muslimina wal muslimati ila qawli ta'ala wadzakirin Allaha katsiran wadzakirin a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran." Yang artinya, sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang ingat, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang hidup. Suasana menunggu buka puasa. 3 serangkai. Siap Bar Pijan, bakso ini spesial. Oh, siapa tadi? Oke. Iki Mas Bima. Aja ngleset ngono lho. Pak sedang mengajari anak-anak untuk sholat, untuk memperlancar sholat anak-anak. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh.
monggo Pak Ari, Pak Pedro. Selalu always. Apa selalu always? Yang penting semangat ya Pak. Hari ke-12 loh Pak. Udah moka belum? Kurang 18. Sudah mokal belum? Mokel ya aku. Sore ibu-ibu. Siap? Siap makan bakso? Mas Didik ya. Jamaah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat Isya maupun maka kita lakukan dengan sholat lain yang Ramadan, sholat tarawih yang kami hormati. Pertama-tama kita senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, sehingga pada malam hari kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat fardu, sholat sholat isya. Apalagi kita laksanakan dengan berjamaah. Bapak Ibu yang kami hormati, akan saya bacakan sebuah hadis asbabul atau sebab-sebab turunnya hadis ini. Dulu pernah Abu Hurairah itu menerima hadis lafal hadis sebelumnya. Kata Abu Hurairah, Rasulullah pernah bertanya, siapa yang akan mengambil kata-kata ini serta mengamalkannya, atau siapa yang mengetahui orang yang akan atau dapat mengamalkannya? Aku Abu Hurairah berkata, saya ya Rasulullah. Rasulullah memegang tanganku, beliau menghitung 5 seraya bersabda, Ittaqil ma'arima takun ma'badan nas Berdolima wasallallahu laka akunna bilan nas wa ahsin ila jarina akul mu'minan wa uhib balin nas ma tuhibbu linafsika akul musliman wa la tu'sir dohika fakin maka rotan dohiki sumikul qalba, yang artinya ittaqil ma'arima takun ma'badan nas, takutlah kamu kepada yang diharapkan Allah supaya kamu menjadi orang yang paling taat. Dalam hadis ini tentu tidak hanya Abu Hurairah tidak sanggup untuk mau menerima perintah Rasulullah SAW. Ada 5 perintah dan 1 larangan yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Hurairah kepada kita semua. Yang pertama, kita diharapkan diminta untuk takut kepada yang diharapkan Allah supaya kita itu menjadi orang yang paling taat. Di sini mengandung makna bahwa taat itu tidak hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, namun taat juga menjauhi apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah untuk tidak dilaksanakan. Maka lengkapnya untuk dikatakan orang yang taat adalah orang yang melaksanakan perintahnya dan mau menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Walau cuma Allah akan takut nas, relalah kamu terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu supaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Kaitannya dengan kita menerima apa yang diberikan Allah kepada kita, maka ada beberapa sikap yang akan dilakukan oleh manusia. Di antaranya ketika kita menerima nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kita syukur. Semoga kita termasuk orang-orang yang mempunyai sikap ini, yaitu berterima kasih kepada apa yang diberikan Allah kepada kita.
Ketika kita mau bersyukur, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian ada sikap yang lainnya yaitu qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Kemudian juga sabar. Ketika menerima apa yang diberikan Allah, kita sabar. Ketika diberikan itu berupa musibah, kita pun juga sabar. Kemudian ada orang yang memiliki sikap ketika menerima nikmat pemberian Allah itu yaitu dengan hasad. Hasad itu iri dengki. Karena ada orang yang menerima nikmat Allah lebih daripada kita, maka kemudian ada orang yang hasad atau iri dengki pada orang yang menerima lebih daripada kita. Ada 3 tahapan hasad. Tahapan hasad yang pertama yaitu hanya sebatas tidak rela, tidak apa ya, hasad tidak rela ketika ada orang yang menerima nikmat lebih daripada dirinya. Tahapan yang kedua itu berusaha untuk menghilangkan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Tahap yang ketiga itu berusaha memindahkan nikmat yang diberikan orang lain kepada dirinya. Bagaimana supaya bisa pindah kepada dirinya. Itu tahapan-tahapan hasad. Semoga kita tidak termasuk dalam sikap orang-orang yang seperti ini. Apalagi ada sikap yang kelima yaitu takabur. Takabur itu sombong atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Itu merasa bahwa nikmat itu adalah hasil usaha yang telah dilakukannya. Semoga kita tidak termasuk orang yang takabur. Wa ahsin ila jalika takun mu'minan. Berbuat baiklah kamu kepada tetangga supaya kamu menjadi orang yang beriman. Semoga kita bisa berbuat baik kepada tetangga kita. Karena terkadang orang yang pertama kali membantu kita adalah tetangga-tetangga kita. Terlebih kita yang jauh dari keluarga. Maka orang yang pertama kali membantu kita adalah tetangga kita, sehingga kita harus berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Wa tuhibba lillahi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Cintailah manusia seperti engkau mencintai dirimu supaya kamu menjadi seorang muslim. Tentu kalau kita kepada diri kita itu cintanya luar biasa, sehingga kita menganggap bahwa ketika kita mencintai orang lain itu kita juga akan seperti halnya itu mencintai diri kita. Jadi ketika kita cinta pada diri kita, maka kita diperintahkan juga cinta kepada orang lain, sehingga kita termasuk orang-orang muslim, orang muslim. Yang terakhir yaitu berupa larangan dari Rasulullah, juga berarti larangan dari Allah. Wala tusil dhika fa inna kasratal dhiki tumitul qalba. Dan jangan kamu terlalu banyak tertawa. Dilarang untuk banyak tertawa. Jadi banyak tertawa. Ketika dalam kondisi apapun disikapi dengan tertawa, maka itu dilarang dalam agama. Karena kita harus melihat kondisi ketika orang lain dalam kondisi susah, kita juga harus empati kepada orang lain. Maka kita tidak boleh kemudian kita sikapi dengan tertawa ketika saudara kita mengalami kesusahan atau musibah. Walaupun ada hadis lain, senyummu adalah sedekah. Maka yang tidak diperbolehkan dalam hadis ini adalah bersikap banyak tertawa dalam kondisi apapun, sehingga sebab banyak tertawa itu mematikan hati kita. Demikian yang dapat saya sampaikan sebuah hadis yang dinilai hadis itu adalah hasan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Qurtubi, Al-Baihaqi maupun Abu Nu'aim. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patokan 3. Juga saya sholat berkita.
الإسلام ديني ومحمدا رسول الله.